Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas IF 4302 ingin menjelaskan karya ilmiah kami, yaitu dengan judul Penggunaan Smartphone bagi Mahasiswa di kelas IF 4302. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, yaitu pembicara pertama, yaitu Afan Fatahila dengan NIM 13011947175. Kedua adalah saya, Muhammad Rizky Atria Salim dengan NIM 130194196. Pembicara ketiga adalah Dista Nurdiana dengan NIM 13011942213. Dan pembicara terakhir adalah Gilman Muhammad Zaki dengan NIM 13011942217. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel kami. Nah, saya mengutip satu kalimat, yaitu saat ini gadget sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi banyak orang. Nah, sudah tidak asing kan? Siapa sih zaman sekarang yang tidak kenal dengan namanya gadget atau smartphone? Mungkin kebanyakan orang itu sudah memakainya. Nah, tapi untuk memakai itu, apakah kita bisa lakukan secara benar dan tepat sehingga bisa bermanfaat bagi kita atau bahkan bisa menciptakan dampak negatif bagi kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar latar belakang tersebut, terutama kegunaannya bagi mahasiswa Informatika 4302 di kawasan Telkom University. Nah, itulah adalah batasan masalah dari kelompok kami. Nah, rumusan masalah yang kami bawa ada 3. Yang pertama adalah, apa sih kegunaan smartphone bagi mahasiswa? Yang kedua, bagaimana penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran di kelas Informatika 4302? Nah, yang ketiga adalah, apa manfaat penggunaan smartphone bagi kalangan remaja di kelas Informatika 4302? Nah, selanjutnya itu tujuan. Adapun tujuan adalah biasanya suatu jawaban dari apa yang sudah kita rumuskan. Maka dari itu, tujuan dari artikel yang kami buat ini adalah untuk mendeskripsikan kegunaan smartphone bagi mahasiswa Telkom University, khususnya kelas Informatika 4302. Terus yang kedua adalah untuk mendeskripsikan penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran di Telkom University kelas Informatika 42. Terus yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan manfaat dari penggunaan smartphone bagi kalangan remaja di kelas Informatika 4302. Dan selanjutnya adapun manfaat dari artikel yang kami buat yaitu ada 3. Yang pertama, dapat memahami kegunaan smartphone bagi mahasiswa Telkom University khususnya kelas Informatika 4302. Terus yang kedua, dapat memahami mengenai penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran di Telkom University kelas Informatika 4302. Terus yang ketiga, dapat memahami mengenai manfaat dari penggunaan smartphone bagi kalangan remaja di kelas Informatika 4302. Terus adapun yang terakhir yang bagian saya jelaskan yaitu adalah metode penelitian, metode penyusunan artikel yang kami buat yaitu menggunakan literatur dan studi literatur dan sebuah kuesioner. Ya, sekian presentasi dari saya dan dilanjut oleh teman saya yaitu Rizky. Slide selanjutnya adalah smartphone. Kami mengambil kutipan dari sebuah jurnal dan skripsi terkait pengertian smartphone. Menurut Talib, smartphone adalah alat komunikasi yang di dalamnya terdapat suatu sistem operasi yang disebut mobile operating system. Sistem ini memiliki kemampuan dalam bidang komputasi dan koneksi jaringan smartphone. Berbeda dengan perangkat telepon biasa, smartphone sebagai perangkat gerak dapat memungkinkan antar penggunanya untuk saling terhubung melalui sarana telepon maupun internet. Hal tersebut yang membedakan perangkat telepon biasa dengan smartphone. Dan ini juga dijelaskan kan, smartphone itu memiliki 2 karakteristik menurut Talib, yaitu memiliki kemampuan dalam bidang komputasi dan koneksi jaringan. Dan dijelaskan kembali oleh Mandias. Smartphone mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dalam hal penggunaannya. Karakter yang dimiliki smartphone adalah sebagai berikut. 1. Smartphone memiliki software. 2. Smartphone memiliki akses internet. Sudah dijelaskan tadi bahwa smartphone memiliki akses untuk internet dan memiliki software oleh Mandias.
Aplikasi sendiri mempunyai arti. Aplikasi mobile merupakan software yang dirancang agar dapat berfungsi pada mobile device seperti smartphone. Terdapat beragam fitur yang ditawarkan, juga beragam diantaranya yaitu fitur dasar dalam berkomunikasi, mengirim pesan, hingga mengirimkan video. Pada mobile device, sebagian besar sudah memiliki aplikasi dasar terlebih dahulu. Aplikasi dasar tersebut yaitu SMS atau MMS, video player, dan browser yang sudah terpasang pada perangkat. Selain itu, untuk beberapa aplikasi yang tidak tersedia pada mobile device, dapat dilakukan pengunduhan aplikasi melalui portal online yang sudah disediakan masing-masing vendor. Ini adalah kutipan dari Mandias yang tadi disebutkan. Selanjutnya, pengertian internet menurut Daeng et al. Dan kawan-kawan. Internet menurut Daeng merupakan jaringan yang menjadi penghubung antar komputer. Jaringan ini selalu tersedia sebagai sarana pengiriman pesan-pesan elektronik, transmisi file, maupun komunikasi dua arah antar individu. Perkenalkan, nama saya Dista Nurdiana dengan NIM 13011942113. Di sini saya akan menjelaskan pada hasil dari analisis yang sudah kelompok kami bikin, yaitu berdasarkan dengan hasil kuesioner. Hasilnya adalah seberapa sering teman-teman kita di kelas IF 4302 menggunakan smartphone. Jawabannya 100% mereka sangat sering untuk mengaplikasikan smartphone itu sendiri. Dan saat kita melakukan kuesioner, aplikasi apa sih yang sering digunakan saat menggunakan smartphone? Yaitu rata-rata mereka sering menggunakan Instagram. Padahal masih banyak juga aplikasi-aplikasi yang lainnya yang juga bisa diakses lewat smartphone itu sendiri. Nah, aplikasi apa saja juga yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di kampus. Salah satunya adalah YouTube. Di sini, YouTube bisa digunakan untuk media penunjang belajar selain yang ada di kelas. Selain itu, ada juga Kahoot dan Classroom. Kahoot biasanya digunakan saat kita mau kuis ataupun yang lain-lainnya. Terus juga ada Google Chrome untuk media browsing kita. Dan apa sih sebenarnya manfaat dari smartphone menurut mahasiswa di kelas IF 4302? Teman-teman kami menjawab bahwa manfaat smartphone itu yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang lebih luas. Yang kedua, sebagai sarana untuk membantu pembelajaran. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan. Yang keempat, bisa digunakan untuk mencari informasi dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan smartphone ini sangat penting untuk kehidupan mahasiswa di kelas IF 4302, apalagi di zaman teknologi yang seperti ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah pertama, terjawab yaitu tingkat intensitas penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa tergolong sering. Lalu jawaban untuk rumusan masalah kedua yaitu mahasiswa menggunakan smartphone untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, jawaban dari rumusan masalah yang ketiga yaitu manfaat smartphone bagi mahasiswa, yang yaitu ilmu yang lebih luas, membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, mencari informasi dan komunikasi, serta menambah pengetahuan. Lalu, saran. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan smartphone untuk mencari berbagai informasi, serta mahasiswa menggunakan smartphone untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.